Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, unzuru, perhatikanlah wahai kalian. Ini bisa ditujukan kepada seluruh manusia atau juga khususnya kaum mukminin ulun jenengan ya. Disuruh memperhatikan madza fis samawati wal ardh, apa-apa pun yang ada di langit maupun di bumi. Di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam penciptaan langit dan bumi menunjukkan betapa tiada Tuhan selain Allah yang maha wahdaniyah, yang qiyamuhu bi nafsi, yang berdiri sendiri ya, yang punya qudrah, iradah, kuasa dan kehendak sehingga menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Dan ini kita disuruh memperhatikan. Banyak ayat yang senada dengan ini jamaah sekalian. Sebagai kaum mukminin usahakan menggunakan akal fikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita tujukan kepada hal-hal yang akan mendekatkan diri, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman bagaimana? Wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Wa ma tughni lan ora nyukupi, ora bermanfaat, tidak ada gunanya apa al ayatu, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, wan nuzur, dan berbagai macam peringatan baik dari para nabi, para rasul ya, an qaumil la yu'minun, terhadap kaum yang tidak beriman. Jadi bagi orang kafir itu ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu enggak ada gunanya. Mereka kafir tetap kafir, mereka tidak percaya, mereka tidak yakin. Apalagi hanya petunjuknya para kiai, para ulama, tidak peduli. Itu ciri khas orang kafir itu sebenarnya lebih baik. Ya, kok ternyata tidak mempan? Nah, ini dipertanyakan, ini iman kita bagaimana ini? Ya, ini ayatnya di sini, Pak. Banyak ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang ada di Al-Quran maupun yang ada di abadi dan sesaat. Ya. Ya, ini dipertanyakan. Kalau tidak ada gunanya, ya, iman kita di mana gitu. Itu jamaah sekalian ya, jadi ya monggo silahkan, mau politik ya politik, tapi kalau bisa ya politik yang sekiranya membawa etik, membawa adab, membawa tanda-tanda agar kita semakin dekat dengan Allah, seperti itu. Kalau menghalalkan segala macam cara ya sudah, silahkan. Makanya kan dalam politik itu kan antara menang dan kalah, bukan benar dan salah. Dan kita orang beriman ya usahakan ini dalam kepentingan apapun loh ya, bukan hanya masalah capres cawapres atau apa, itu bagian kecil itu ya. Jadi kita orang beriman itu ya usahakan langkah-langkah kita itu senantiasa diawali dengan tafakur terhadap ayat-ayat Allah, sehingga akan mengikuti peringatan-peringatan, anjuran-anjuran, nasihat-nasihat dari ayat-ayat tersebut. Seperti itu, baik dalam diri kita, keluarga kita, okay? Apalagi dalam bernegara ini Pak. Ya, jangan main-main ini, amanah segitu beratnya gitu. Makanya ya itu disimbolkan loh Pak ya, itu simbol sebetulnya ya. Jadi jangan main-main kita dengan urusan negara. Ini amanah yang nanti bukan hanya di dunia. Jangan mentang-mentang di dunia kita berkuasa lalu wah tasyakuran ke sana kemari, sampai kadang-kadang menghinakan, menjelekkan orang lain. Naudzubillah, naudzubillah ya. Dan nanti di akhirat tidak tahu bagaimana itu. Itu yang harus kita hati-hati. Tapi ini juga kembalinya kepada kita, ya. Tidak juga kemudian kita menjustifikasi orang, ya kan? Kalau sudah seperti ini ya semua qadarullah, ya kita hanya berusaha, kita hanya bisa berdoa. Selebihnya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kalau jenengan Kanjeng Nabi aja mengharapkan imannya Abu Thalib nggak bisa, ya kan? Sering saya sampaikan, Nabi Nuh aja tidak bisa mengimankan putranya. Ya, Nabi Ibrahim aja tidak bisa mengislamkan ayahnya, ya kan? Ini jamaah sekalian. Jadi kembali lagi kepada diri kula jenengan, ya. Marilah kita memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, sering-sering membaca, mempelajari ayat-ayat Allah, lalu kemudian mengikuti nasihat-nasihat para ulama yang mengarahkan kita untuk tertuju kepada Allah. Amin. فَلْيَعْتَذِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. Ya, fahal yang tadhiruna,
Orang-orang kafir itu loh, apakah tidak menantikan, tidak menunggu suatu saat nanti akan terjadi hal-hal yang membahayakan kepada mereka seperti orang-orang sebelum mereka. Artinya begini, orang itu kalau sudah nggak peduli lagi dengan ayat Allah, ya, tidak peduli lagi kepada nasihat-nasihat yang mengarahkan kita kepada ridha Allah, ya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kejadian-kejadian seperti terhadap umat-umat sebelum kita. Nabi Nuh, ya kan, diluruh lantakkan oleh Allah karena kekafiran mereka. Nantikan itu, silahkan kalian berbuat kafir, musyrik, mungkar, ingkar dan sebagainya. Suatu saat nanti Allah akan mengazab kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Seperti itu. Qul fantadhiru, katakan Muhammad, fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Ayo kita sekarang sama-sama menunggu keputusan Allah nanti di hari kiamat. Ya, sekarang kalian mentang-mentang sombong di muka bumi ini dengan kekayaan pangkat jabatan kalian. Ayo kita tunggu nanti di akhirat. Siapa di antara kita yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala? Sangat seperti itu, Pak. Ya. Jadi akhirnya apa? Ya sudahlah, kita saling beramal, kita saling berbuat baik. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar nanti senantiasa dalam penantian adalah penantian yang membahagiakan. Ya, ibarat menunggu kekasih hati. Ya, pada menunggu, yang satunya menunggu orang yang dibenci. Ya, ngapunten dalam analogi sebuah utang piutang, panjenengan ngenteni wong sing arepe nagih jenengan, ya kan, ambek menagih orang yang kita cintai, kira-kira bagaimana? Ya, waduh, ini tukang kredit arepe moro, ya kan? Ini urusan kecil saja, apalagi nanti di akhirat. Nah, yang tahu ini siapa? Ya kita, orang-orang beriman. Dari mana? Dari Al-Quran. Ditunjukkan bahwa kalian yang beriman, kalian yang istiqomah di jalan Allah, nanti akan menantikan satu, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya, akan menunggu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, surga Jannatun Naim menanti panjenengan semua. Itu bagi mereka, ya silahkan mereka kafir, ya, nanti juga akan menantikan siksaan bagi mereka. Nanti mawon walahum adzabun azim, ya kan, sebagainya. Ayat itu banyak sekali jemaah sekalian. Ya, karena sudah ditunjukkan seperti ini menggambarkan bahwa hak dan batil itu jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Makanya jangan main-main dengan hukum Allah. Ya, nanti silahkan. Sekarang di dunia nggak percaya, mau nggak silahkan. Nah, karena memang di dunia ini sifatnya kan empirik, Pak. Ya, sifatnya juga maunya instan. Karena itu nak sholat ya begitu pulang nanti dapat uang 5 juta, gitu kan? Insya Allah gak cukup ayah masjidnya. Ya, tapi karena ya balasan kita di dunia itu tidak ada secara fisik, apalagi hanya kemampuan kita, keinginan kita. Ya Allah, aku tak sholat duha, baru sholat duha langsung cepat duit sambil lihat, udah bisa. Tapi nanti di akhirat itulah penantian kita. Maka Fussilat 30 itu kan menggambarkan qalu rabbunallah, ya kan, innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Sing penting kula jenengan dadi kawulane Gusti Allah, hambanya Allah yang istiqomah di jalan Allah, maka nanti akan turun malaikat yang mensupport panjenengan. Ibarat panjenengan pemain sepak bola Persebaya atau Garuda. Kapan? Nanti malam kapan ya? Melawan Korea. Oh tadi ya? Menang. Alhamdulillah. Ikut semangat saya. Nggak rugi saya nanti nonton siaran ulang nanti. Ya, sama-sama menantikan. Ya, itu ibarat panjenengan pemain sepak bola Garuda Indonesia melawan Korea, apalagi Korea itu kan sama dengan gorengan. Kalau malah menjelekkan orang. Ya, misalnya gitu. Itu ibarat panjenengan pemain sepak bola. Nanti akan supportnya ini malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah turunkan para malaikat mensupport panjenengan. Dengan bahasa apa? Allah takhafu wala tahzanu. Dengan iman panjenengan, istiqomah panjenengan, bahkan malaikat pun disuruh memberikan kabar gembira datang panjenengan. Allah takhafu wala tahzanu. Orang beriman, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah bersedih terhadap urusan dunia. Qul mata'ud dunya qalil. Urusan saumprit lah, ya kan? Qalil itu bahasa Jepangnya itu saumprit, Pak. Ya, urusan dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula khairu wa abqa. Akhirat kula jenengan itu yang nanti dijanjikan Allah.
penantian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu supporter kita malaikat, enggak hanya supporter ini. Ya, kamilah Garuda Indonesia, iya Garuda Indonesia. Lah akhiratnya bagaimana? Lah kita ini disupporter sama malaikat, Pak. Ini nggak usah bersedih, malaikat mendoakan panjenengan. Itu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dijanjikan Allah surga penantian yang penuh kenikmatan, kebahagiaan yang tiada tara, tidak ada habisnya. Nah, dunia kan ada habisnya, Pak. Gitu. Tahun 2019 ketika beliau nyapres bagaimana, sekarang bagaimana, kan kita tahu perbedaannya. Itulah dunia, ternyata enggak lama. Menurut Bapak Ibu yang saya muliakan, maka di sini sama-sama kita menantikan summa nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik. Coba Pak, gitu. Summa nunajji mongko nuli ingsun Allah, kemudian kami Allah menyelamatkan rasul-rasul kami, menyelamatkan utusan-utusan kami, para nabi kami, para ulama kami, walladzina amanu kadzalik, dan juga orang-orang yang beriman. Tulon jenengan orang biasa, yang penting beriman, mengikuti petunjuk para nabi, para rasul, para ulama, para kiai yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ya kan? Itu yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalik haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Itulah hak, kewajiban Allah. Itulah haknya kula jenengan sebagai kewajiban Allah untuk menyelamatkan kula jenengan orang-orang beriman. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang-orang beriman yang benar-benar berhak untuk diselamatkan oleh Allah, menuju surga Allah, sehingga hidup kita di dunia disertai dengan ridha Allah, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan para donatur kita, khususnya yang menyumbang Jum'ah berkah, insyaallah rezekinya semakin bertambah. Kalau jenengan yang istiqomah di Darut Taqwa, insyaallah hidup kita akan menjadi hidup yang maslahah, hidup yang dibingkai dengan ridha Allah. Sekeluarga kita, anak-anak cucu kita menjadi dzurriyyah yang solih-solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.